Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada sesi ini kita akan melanjutkan beberapa bahasan yang berkaitan dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika kita menyebut amalan, maka amalan itu bisa sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan atau ada yang sebaiknya ditinggalkan kalau itu berupa larangan atau hal-hal yang sebaiknya dihindari kalau itu perbuatan yang dimakruhkan. Nah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, selain yang telah disebutkan sebelumnya, ada haji, umroh, kemudian ada zikir, takbir, taubat, dan beberapa amal lainnya. Amal yang juga dianjurkan dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau pada pembahasan sebelumnya ada pembahasan tentang puasa. Nah, pada pembahasan ini berhubungan dengan sholat Idul Adha. Amalan ini termasuk amalan yang sangat mulia dan sangat agung. Mengenai hukum sholat Idul Adha, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Nah, tapi yang jelas, amalan ini sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, jangan sampai meninggalkan amalan yang mulia ini, yaitu sholat Id. Sholat Id ini sholat yang dikerjakan pada 10 Dzulhijjah, yang dalam Islam kita mengenal ada dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri pada bulan Syawal atau tanggal 1 Syawal setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Sementara kalau Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tuntunan mengerjakan sholat Id ini sama dengan sholat Idul Fitri. Secara umum artinya tuntunannya sama, baik itu pelaksanaannya, cara mengerjakannya, jumlah rokaatnya, surat yang dibaca, kemudian khutbah setelah sholat Id, dan seterusnya. Pada prinsipnya sama antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kalaupun ada yang menyebutkan perbedaan adalah berkaitan dengan yang dianjurkan untuk dikerjakan di waktu pagi sebelum pelaksanaan sholat Id, ba'da subuh. Kalau pada sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan, baik itu dengan kurma atau dengan makanan yang lain, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebaliknya Idul Adha tidak demikian. Ya, pada saat Idul Adha justru tidak dianjurkan, tidak ada anjuran untuk makan. Pada Idul Fitri ada anjuran yang jelas. Nah, kemudian sholat Idul Adha ini dikerjakannya tentu pada prinsipnya atau asalnya adalah berjamaah, dan ini dikerjakan dengan ketentuan yang sama dengan Idul Fitri. Nah, ini amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini menjadi salah satu alasan yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah punya keutamaan dari sisi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada sekian banyak amalan yang relatif lengkap. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan ada puasa di pagi harinya, malamnya ada i'tikaf, tetapi tidak ada salat Id. Karena itu sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah di luar Ramadan. Sementara di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasanya ada, takbirnya ada, salat Idnya ada, juga ada amalan-amalan lainnya yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk kurban. Maka wajar kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi istimewa. Nah, ini berkaitan dengan salat Id. Dan salat Id ini sebisa mungkin kita upayakan untuk kita hadiri, kita laksanakan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis-hadis, terdapati bahwa Nabi SAW menganjurkan sampai kepada kaum wanita yang selama ini banyak di rumah, termasuk yang belum menikah, yang masih ada dalam pingitan, mereka disarankan untuk keluar rumah untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id ini. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat Id ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.